Kayak misalnya pola-pola pembangunan Indonesia sekarang itu kayak kawasan ekonomi, bahkan otorita Ibu Kota Nusantara itu bicara tentang pemanfaatan energi terbarukan. Misalnya 1 juta metrik ton karbon yang dihasilkan selama 1 tahun oleh satu pembangkit itu bisa mengurangi usia bumi berapa menit atau berapa jam, atau bahkan ketika dikumulatifkan semua itu bisa berkurang berapa tahun. Luar biasa. Meja makan bersama saya Bayu, Chris Budiarjo. energi terbarukan. Ya. Dia Bagian dari SDGs. Loh, SDGs. dunia, program dunia itu. Terbarukan. Terbarukan. Tapi memang butuh sih ya. Ya ini kan supaya emisi kita itu zero di tahun 60 ya. Jadi bagaimana dunia ini bisa selamat. Orang pantes. Mas, kita perkenalkan saja. Mas Hokop. Ya, kita dia aktivisnya. Nek sampai ngomong energi terbarukan kayak ora dong. Ora. Mas energi fosil, Pak, ya. Iya kan? Iya kan? Mas energi terbarukan apa, Mas? Ya, sebenarnya sekarang lagi ngetren ya, Mas Bayu sama Pak Kris ya. Karena sempat turun kan trendingnya gara-gara COVID kemarin. Dan COVID kemarin itu ternyata mengangkat kembali isu energi terbarukan, karena sempat waktu COVID kemarin itu di beberapa belahan dunia itu bersih, tidak ada karbon, PLTU reducing gitu. Jadi pesawat terbang sepi, kendaraan juga sepi, sehingga foto Jakarta jadi iya. Jadi gara-gara isu itu ternyata membawa dampak yang positif untuk energi terbarukan. Jadi dinaikin lagi, apalagi Indonesia udah sepanjang Pak Jokowi memimpin itu, Indonesia sudah 2 kali tuh jadi pendekarnya tuh. Pertama waktu itu Paris Agreement, kita sebagai negara di Asia yang mengusung untuk net zero emission yang tadi Pak Kris bilang, sama mendeklar energi terbarukan, karena di Indonesia potensinya huge banget. Indonesia punya semua potensi energi terbarukan. Baru kemudian bikin biodiesel semuanya. Pokoknya di Indonesia punya semua, Pak. Indonesia kita udah menganalisis itu sejak lama itu semua punya potensi energi terbarukan. Terus baru-baru ini yang G20 Indonesia jadi tuan rumah, dan Indonesia itu bicara tentang pemanfaatan energi terbarukan, terumbu karang, reboisasi, dan itu membuat jadi mata dunia melihat karena kita jadi pionirnya dan kita semua punya potensi dan kita negara tropis, gitu. Jadi paru-paru dunia. Kenapa negara tropis itu seksi? Karena memang potensinya hampir semua punya, Pak. Energi terbarukan sebenarnya general itu ada 5. Kalau kita bicara khusus energi terbarukan, 5. Pertama itu hydropower plant. Kita hydropower plant itu di Indonesia itu hampir di semua provinsi punya. Di 38 provinsi kita punya potensi hydropower plant. Baru surya. Banyu. PLTA, Pak. PLTA. Banyu. Air. Banyu. Bahasa Jawa ini, bahasa Jawa. Jawa ini banyu. Banyu. Ya. Hydropower plant takok itu. Ya. Terus banyu. Ada PLTA, ada PLTS surya, ada PLTB Bayu angin, ada geothermal, ada tidal ombak, pakai ombak, dan sekarang ada ditambah-tambah lagi kayak waste to energy, sampah menjadi energi. Biodiesel untuk pengganti dari fosil atau minyak, solar dan segala macamnya, itu jadi mekarnya ke sana gitu. Jadi di mana di Indonesia nggak ada angin? Nggak ada, pasti ada. Cuman masalah besar kecilnya itu pasti ada ya. Angin punya. Bagus. Matahari? Wah, gila kita, Pak. Ya kan? 12 jam. Terus ombak ada. Ombak ada. Geothermal banyak. Banyak. Terus gimana? Gitu. Jadi that's why mungkin kayak misalnya pola-pola pembangunan Indonesia sekarang itu kayak kawasan ekonomi, bahkan otorita Ibu Kota Nusantara itu bicara tentang pemanfaatan energi terbarukan. Ya karena pemerintah kita lagi pingin berkomitmen untuk membalancing ya. Tadi kayak dibilang itu menambah usia bumi, ramah lingkungan, gitu. Jadi memperpanjang usia bumi. Karena kalau beberapa analisis, Pak, misalnya kita membangun PLTU atau membangun pembangkit listrik yang syarat dengan
emisi karbon. Kita udah bisa hitung-hitung tuh, misalnya 1 juta metrik ton karbon yang dihasilkan selama 1 tahun oleh satu pembangkit itu bisa mengurangi usia bumi berapa menit atau berapa jam, atau bahkan ketika dikumulatifkan semua itu bisa berkurang berapa tahun. Jadi sebenarnya mencoba untuk mereducing emisi karbon dengan cara memanfaatkan energi terbarukan itu menambah usia bumi. Gitu. Kira-kira seperti itu analisis panjangnya gitu. Kenapa Indonesia itu dianggap paru-paru dunia? Karena kita memang pertama kita tropis ya, iklimnya tropis. Terus yang kedua, Indonesia ini kan memiliki sumber-sumber untuk bisa menahan karbon tadi. Kayak misalnya di Indonesia ini adalah negara yang paling besar gambutnya, Pak. Jadi gambut itu kan di bawah tanah ya, dia menahan karbon ya. Yang kalau misalnya hutannya dirusak, karbon itu keluar. Jadi kita sempat joke nih Pak, waktu kita mahasiswa tuh kita sempat joke. Kalau kan dulu ada non-blok ya. Kalau misalnya negara Eropa atau negara Rusia sama Amerika macam-macam, kita tinggal bakar hutan kita. Kalau bakar hutan kita, karbonnya lepas, ya mereka kena efek pertama tuh. Mati nggak lu? Mati nggak lu? Kira-kira gitu. Harusnya kita super power dong ya kalau gitu ya. Kalau kita memahami posisi kita di dunia ini bahwa kita sebagai paru-paru dunia, ya kan? Mereka itu harusnya yang napas-napas itu harusnya nurut sama kita kan? Korek Pak, korek. Kita punya hampir semua potensi dan sebenarnya on trial kita sudah mengembangkan satu persatu. Cuman memang ada beberapa hal Pak yang secara teknologi kita memang sedikit lebih pelan ya. Saya nggak bilang lambat tapi lebih pelan karena mungkin center of intelligence kita mungkin kurang dibandingkan negara-negara yang sudah adidaya karena mereka punya capex, punya dana dan mereka berani untuk industrialisasi, kita belum. Contoh misalnya turbin sampai sekarang turbin air Pak, kita masih 90-an% itu masih impor. Gitu. Bahkan dari zaman Belanda kita masih impor. Gitu. Bayu juga kita nggak punya teknologi untuk bikin windnya. Solar panel Pak, padahal silikanya dari Indonesia, tapi panel modulnya, modul solar kita impor. Jadi kita ekspor bahan mentahnya, kita impor barang jadinya. Itu problemnya di situ. Itu problemnya di situ. Jadi segala sektor kita problemnya sama seperti oil and gas tuh. Kita ekspor mentahnya, kita impor jadinya. Gitu. Sehingga di energi terbarukan juga kita harus pakai prinsip hilirisasi. Hilirisasi. Gitu. Kembali ke program yang sudah ada, harus berkelanjutan. Hilirisasi. Benar. Karena kalau kita bicara energi terbarukan sebenarnya semua Pak, semua elemen kita masuk, apalagi yang bersifat environment, gitu. Hampir semua akan dipengaruhi dengan kita ngambil satu titik energi terbarukan. Jadi energi terbarukan kalau di tajuknya SDGs itu 17 poin SDG itu sejajar dengan poverty, sejajar dengan kelaparan, sejajar dengan kesejahteraan, sejajar dengan industrialisasi, hilirisasi itu sama, gitu. Dan tak dinyana, dilalanya Indonesia punya semua. Iya. Jadi sangat memungkinkan energi terbarukan ini menjadi prioritas. Hanya persoalannya adalah teknologi atau kemampuan kita memproduksi surplus itu yang harus dilakukan. Kalau enggak menjadi sangat mahal. Iya. Seperti misalnya kita bicara surya cell. Tapi kalau kita materialnya masih beli jadi ya repot. Mahal. Artinya rakyat biasa masih murah pakai PLN. Nah kira-kira seperti itu ya. Benar. Sebetulnya Indonesia punya bergen posisi yang sangat kuat. Semoga pemerintah ke depan mengerti posisi Indonesia yang sangat powerful secara bergen. Kita paru-paru kok. Iya kan? Tapi sebenarnya pastinya Pak memang itu dituangkan kan di beberapa kali debat presiden kemarin, calon presiden kemarin, bahkan di semua propose untuk menjadi presiden, target-target kerjanya sebenarnya semua sudah mengarah ke sana. Cuman kalau di analis kita kan berdiri dari tiga nih Pak. Satu sebagai investor,
satu sebagai developer, satu lagi sebagai pengguna, gitu ya. Kalau pengguna kan nerimo Pak ya. Yang penting listrik terus mengalir, gitu ya. Jangan apa aja. Mau pakai apa, yang penting mengalir, gitu ya. Pulsa, bener. Pulsa apa sih bayar? Token. Mengalir dan murah, terjangkau, gitu ya. Tapi coba kalau kita bicara tentang investornya sama si developernya, ini sering yang jadi problem Pak. Kalau menurut kita bukan di teknologi. Karena teknologinya sebenarnya udah energi terbarukan tergolong kolot Pak. PLTA kan sudah ada dari dulu ya. Oh iya. Iya, itu udah sebenarnya teknologinya tidak ada yang istimewa. Bahkan di Jawa itu ada namanya itu Mas, ulu-ulu. Pengatur air. Itu udah dari zaman Majapahit itu udah ada. Energi. Setelah kami analisis Pak, kalau kita berdiri di investor sama kita berdiri sebagai developer, problem utamanya poin-poin SDGs terutama di energi terbarukan itu ternyata letaknya di regulasi. Gitu. Justru regulasi problemnya. Justru regulasi Pak problemnya. Jadi kita melihat kadang-kadang nih Pak ya, contoh kayak misalnya energi terbarukan itu di zaman Pak Jokowi kemarin itu sempat ada 2 tahun 3 tahun itu peraturan menteri berubah sampai 6 sampai 7 kali. Pernah Pak. Nah, tapi kita tidak menanggapi itu secara negatif karena Indonesia sebenarnya masih baru belajar, kan shifting nih Pak, berusaha untuk beralih nih dari fosil energi ke energi terbarukan. Ada undang-undangnya sekarang yang sudah berlaku tuh sudah diperpreskan, udah ada teks untuk karbon sendiri karena kan karbon yang akan ditekan kan, gitu. Jadi kita masih dalam kategori quotes and quote itu masih mencari pola yang tepat karena hampir 80% Pak energi kita sekarang itu 80-90% itu dari batu bara Pak. Sekarang itu semua energi kita tuh dari batu bara. Energi listrik ya, kita bicara tentang listrik itu semua dari batu bara. Hampir 90%. Nomor 2-nya itu masih diesel Pak. Nah, baru nomor 3-nya itu baru masuk energi terbarukan seperti hydro power plant. Baru masuk geothermal. Sekarang kan udah ada yang besar-besar juga gitu. Nah, ini kan ketika ini ditingkatkan kan Pak, kan demand-nya ningkatnya bertahan gitu kan. Tentu fosil ini kan harus ditekan juga Pak. Iya. Nah, orang banyak bilang Pak, kalau energi terbarukan digenjot, itu bakal mematikan bisnis fosil. Sebenarnya kita lihat janggal nih kesimpulan ini. Karena pionir-pionir energi terbarukan dunia, itu sebenarnya orang atau bisnis atau corporate yang berasal dari oil and gas Pak. Ya mungkin itu bentuk dari rasa bersalah aja mungkin Mas. Bisa jadi atau memang shifting ini Pak. Karena kalau mereka tidak melakukan itu, umur bumi makin cepat, yang mereka juga yang rugi. Jadi mereka shifting perlahan. Kayak selam bersih Pak. Selam bersih sekarang sudah ada divisi untuk investasi energi terbarukan. Total sudah ada. Semua lah, Chevron udah ada. Indonesia udah ngikut nih Pak. Pertamina sudah Pak, gitu. Mudah-mudahan nanti dengan restrukturisasi yang sudah berjalan kemarin itu, yang sudah Eropa segala itu bisa komitmen dengan itu. PLN juga begitu. Mas Simon Ki. Harus dibilang sama Mas Simon. Biar karena di Pertamina ada Pak geothermal, ada di geothermal, ada PPI-nya Pertamina Power ada. Nah PLN juga begitu. Kita sampaikan juga sama Pak Burhanuddin itu. Jangan lupa Pak gitu. Gitu ingat. Jangan lupa program. Sebetulnya Mas, kalau saya orang awam untuk energi terbarukan, SDG dan segala macam, saya berusaha memahami ini kok bahasanya susah banget ya. Padahal kalau menurut saya kearifan lokal kita sudah mengarah ke sana dari zaman dulu. Bagaimana kita membuat energi terbarukan itu adalah sebuah kebiasaan kearifan lokal kita. Karena ya zaman dulu becak itu energi terbarukan loh. Iya. Betul. Diganti bentor. Iya. Betul. Mereka selalu kita kalau masyarakat awam ya menganggap yang menggunakan tenaga orang, bensin, menggunakan tenaga bensin, batu bara itu lebih apa ya? Lebih mulia lah. Harga derajatnya maju gitu kan. Nah, padahal yang menggunakan terbarukan kan banyak. Kincir. Iya. Kita udah dari tahun berapa menggunakan kincir? Belanda sudah dari zaman dulu. Iya kan? Banyak. Terus banyaklah teknologi-teknologi kita yang kita tinggalkan demi
disebut kemajuan. Benar. Nah sekarang begitu kita udah mau maju, dia omongin lagi. Yang maju itu yang ini loh. Iya. Nah itu kadang-kadang Dulu yang masyarakat selalu bersepeda di daerah-daerah itu sekolah. Wah, sekarang banget bermotor, iya. harus pakai motor. Begitu dua motor, kok pit-pitan meneh, kan gitu kan? Lagi aku lagi dua motor gitu, bos kan. Dulu kan zaman saya itu bersepeda. Benar Pak. Kemudian zaman-zaman selanjutnya motor. Jadi kalau nggak motoran ini nggak, ya orang susah lah. Bukan orang modern. Yang modern itu kalau sekolah pakai motor. Dulu kan pakai sepeda. Dan ternyata sampai hari ini Belanda itu masih banyak sepeda. Nah, ini kita tidak apa ya? Ya itu tadi dianggap nggak maju kalau nggak pakai motor. Nah itu mindset mungkin. Mungkin kita bisa berbicara ini berdasarkan mindset kearifan lokal. Benar Pak, benar. Gitu. Karena kebanyakan juga kayak posisi energi terbarukan ini di mata sosial atau masyarakat itu kadang mereka menyamakan itu sebagai sebuah proyek aja. Padahal sebenarnya ada hal yang lain yang jadi message di situ. Misalnya kayak environment-nya dan segala macamnya, sustainability-nya. Itu kan sebenarnya isu-isu yang tidak akan didapat dari bisnis energi yang berkesudahan tadi yang fosil tadi gitu. Jadi makanya that's why karena kita melihat kayak gitu sebenarnya pendekatan sosial tentu harus diiringi dengan regulasi yang tepat Pak ya. Jadi regulasi itu harus bisa membuat si investornya senyum, membuat developernya juga senang, dan membuat demand-nya juga tidak merasa itu adalah beban buat jangan sampai menambah biaya. Yes, correct. Gitu. Jangan sampai setelah kita masuk ke energi terbarukan harganya menjadi mahal. Pengguna juga nggak happy. Sama seperti yang sekarang Pak, electric vehicle kan harga tinggi. Tapi sebenarnya kalau penjelasan ekonominya kenapa electric vehicle itu tinggi ya karena demand-nya masih kecil dan teknologinya masih baru. Lama-lama akan turun Pak. Dulu trending 2015-2016 Pak ya, harga solar panel itu mahal Pak. Harga baterai juga mahal. Sekarang trendingnya udah mulai turun. Gitu. Karena produksinya sudah semakin masif, kita semakin mengerti. Di Indonesia sekarang sudah mulai Pak untuk bikin solar panel industri. Sudah ada Pak. Udah ada. Bahkan kan kita impor. Kalau kita dulu kan cuma kerangkanya aja. Sekarang sudah dimulai oleh BUMN kerjasama dengan private sector sudah melek lah Pak. Udah melek. Jadi bukan cuma bikin kerangkanya untuk TKDN bukan ya. Udah ada ya. Tapi muatan lokal masih menjadi isu Pak. Kemarin kita baru diskus juga sama Dewan Energi Nasional ya. Untuk bisa itu diperhatikan karena kalau dia dipaksa dengan TKDN yang tinggi, tentu itu akan menghambat juga karena kita belum produksi sedemikian banyaknya. Cina Pak, itu produksinya solar panelnya itu udah masif banget. Sekarang penguasa solar panel di dunia ini Pak, Cina sama India Pak. Gitu. Padahal pengguna terbesarnya itu either Eropa, Amerika sama kita. Asia Tenggara terutama kita nih. Kita demand untuk solar panel itu banyak. Hampir semua rumah-rumah yang kelas yang dipakai sama milenial sekarang centennial itu kan pengennya rumah yang green gitu. Ada solar panelnya gitu kan. Pemilahan sampahnya bagus gitu kan. Itu udah jadi isu. Udah budaya baru nanti. Pak. Kita sempat jadi riset juga Pak. Jadi kita riset itu sekarang itu kan di Indonesia itu ada sekitar yang terdaftar Pak ya. Terdaftar itu ada organisasi pemuda, LSM, relawan, partai itu masuk semua jumlahnya yang terdaftar Pak ya. Itu sekitar 500 ribuan. Iya, terdaftar. Kalau yang sama tidak terdaftar mungkin 1,2 1,5 lumayan. Juta organisasi. Waktu kita buka Pak, kita bikin dengan bantuan komputer. Kita lihat isu akta-aktanya kan bisa dibaca ya dari AHU segala macam itu kan bisa diambil ya. Kita absorb datanya, kita pecah. Ternyata semua organisasi yang 500 ini Pak itu hampir semua bicara di sektor-sektor SDGs tadi 17. Jadi sekarang anak muda itu bicara energi terbarukan, bicara SDGs, bicara tentang poverty, pangan, itu anak-anak muda Pak. Nah kenapa anak muda Pak? Karena ternyata pas kita buka lagi datanya 500 ribuan organisasi ini Pak, sekarang ketua sekretaris bendaharanya itu Pak, itu range usianya itu majority 70-80%, 25-30 Pak. Luar biasa. 25-35. Berarti kita ada harapan.
Karena mereka lah pemilik masa depan. Yes. Dan mereka sekarang ngomong ini nih Pak, di warung-warung kopi sambil nongkrong sama temennya. Walaupun kayaknya juga belum ngerti-ngerti amat ya. Mungkin Pak. Minimal Tapi at least sudah mulai menjadi isu. Iya. Karena ketika mereka bicara data center Pak, pasti mereka bilang, ini kalau bikin data center dengan besar tentu butuh energi yang besar. Energinya dari mana ya? Automatically mereka bicara tentang sumber energi terbarukan. Mereka bicara tentang kripto nanamnya di mana? Nambang kriptonya di mana? Penambangan kripto itu butuh sumber energi. Sumber energi dari mana? Nggak mungkin beli dari PLN, harganya mahal. Bagus kita bangun sendiri. Mereka sudah berpikir ke sana. Soalnya sel, nggak bayar tiap hari. Aman. Udah banyak kelompok-kelompok terus mereka dihitung itu yang bicara. per wattnya jadi berapa ya per bulan. Kalau pakai PLN berapa, kalau Surya Sel berapa, udah mulai begitu ya. Ya kayak sekarang inilah sombong-sombongan mobil listrik gitu kan. Iya. Naiknya cuma 300 kok. Rumahku bayarnya. Iya. Kalau zaman dulu mungkin anak-anak muda ngomong kayak gitu, orang tua bilang kan, ngapain sih ngomong gitu. Belum saatnya. Kalau sekarang kebetulan dengan ada pemerintah, regulasi dan dibuka UMKM segala macam, ternyata ruang-ruang itu membuat anak-anak muda ini terangsang untuk bicara tentang sustainability, terutama ya energi terbarukan tadi. Jadi sudah menjadi sebuah kebutuhan nantinya pada saat mereka sudah mulai dewasa dan sudah bisa sudah terus ke adik-adiknya dan seterusnya ya. Di listing saya Pak, sepanjang 5 tahun terakhir ini Pak, 5-6 tahun terakhir ini, startup yang SDGs energi terbarukan itu pesat tumbuhnya Pak. Sekarang mungkin angkanya udah sampai 80 ke 100 startup bicara tentang energi atau related dengan energi terbarukan. Bisa dicek. Luar biasa. Yes, itu Mas, growth. Hokop ini punya yayasan. Yayasan apa? Ada Mas? Pak, ada nama yayasannya Indonesia Next Leader. Indonesia Next Leader. Itu nyari pemimpin masa depan. Ceritanya nyari pemimpin muda dari semua sektor. Karena kita menganggap semua kelompok itu pasti punya leadernya. Tukang parkir juga pasti punya leader. Kelompok pemulung juga pasti ada leadernya. Kelompok engineering, hukum itu pasti leadernya. Jadi kita bikin yayasan, kita connecting antara menti dengan mentor. Jadi menti kita kumpulin, kebanyakan kerjasama kita sama universitas. Terakhir kami pernah kerjasama sekaligus sama 173 universitas di Indonesia online. Dan kita tap in mereka sama kelompok-kelompoknya dan mentor-mentornya. Dan hampir semua isu yang kita angkat itu adalah sustainability development. Luar biasa, luar biasa. Kita influence sih. Ya artinya masyarakat muda itu sudah mulai melek, mulai minimal atensi. Dari atensi itu kemudian menjadi pelaku kan gitu. Benar. Kalau atensi aja nggak ada, gimana mau jadi pelaku kan? Apalagi jadi leadernya, nggak mungkin. Wes pokoknya judi online wae lah kowe. Iya kan? Ayo kepinginan randuwe. Ya tuh niat nggak punya. Pengen sugih. Malah miskin. Malah judi online wae wes. Kami pernah discuss Pak, terakhir itu Indonesia itu pernah discuss sama kita ambil satu contoh BNN Pak ya. Ternyata waktu kita analisis Pak, cara untuk menanggulangi narkoba itu nggak bisa dengan menghentikan. Menghentikan is one thing memang. Menghentikan misalnya nangkep ininya, sebenarnya nggak bisa. Tapi mengalihkan konsentrasi penggunanya. Itu lebih efektif. Jadi ketika ini narkoba pasti akan ada Pak. Narkoba, pelacuran itu pasti ada. Tapi kalau konsentrasi ini dirubah tidak ke sana, itu justru lebih efektif. Daripada kita tangkap, karena gembong satu ditangkap ada gembong dua Pak. Iya kan? Ada lagi TT yang lain Pak. Waduh. Jadi pola pendekatannya harus beda. Tesi hari ini melakukan pelaporan. Tesi melakukan pelaporan. Pelaporan apa? Karena merasa di nama baik ya. Nama baiknya dirugikan karena inisial. Iya. Benar masuk akal. Tapi cukup baik lah yo. Terbarukan wae iki. Gua malah karena itu baru. belum terbarukan. Jadi kembali kepada energi terbarukan yang sangat memungkinkan berkembang saat ini. Kalau untuk dengan banyaknya waduk-waduk yang sudah dibangun oleh Presiden, dia ada 26 kan, itu kan juga sangat memungkinkan, tinggal beli turbinnya saja. Bagaimana lah persoalannya kan turbin impor lagi. Ya, ini mungkin apakah tidak dimungkinkan dalam kajian sampean
di industri-industri kita itu sudah nggak ada produksi atau bagaimana? Udah ada sih Pak, cuman kita mungkin perlu disupport. Selain regulasi kan tentu disupport dari sisi investasi. Oke. Karena yang sekarang itu sudah ada produksi, katakan misalnya turbin air Pak ya. Turbin air itu paling besar kita produksi itu setahu saya cuman kelas turbin 1 mega. Itu di Bandung. Gitu. Itu yang paling besar Pak. Padahal sementara permintaan ada yang 5, 10, 30. Besar-besar banget. Iya. Waduk yang dibangun sekarang kan besar sekali. Benar. Di Waduk Poso kalau itu sudah jalan ya. Kemudian di Sulawesi Utara, di itu NTT, rata-rata butuh kebutuhan turbin yang Aceh. besar. Iya. Nah, sementara untuk memekarkan ini kan harus dibuka kesempatan investment masuk Pak ya. Cara membuat investasi itu gampang masuk atau tertarik untuk masuk, ya kebutuhannya kita tingkati. Kalau regulasinya menekan kebutuhan energi terbarukan Pak, sampai kapanpun investor nggak akan melihat ini menarik. Betul. Tapi kan sudah terbuka sekarang. Sudah Pak, harusnya sudah ya. Ini karena tinggal kita ada Dirjen Industri Energi Terbarukan. Ada. Mereka sepanjang kita diskus ya lewat ada asosiasi energi terbarukan lumayan banyak Pak ya. Kita diskus saban hari dengan EBTKE, dengan SDM. Itu sebenarnya sudah sangat terbuka. Buktinya ya ada satu private sektor udah kerjasama sama government enterprise. Udah ada yang begitu konsepnya. Ada yang pure investment. Ada yang sifatnya B2B, G2G sama negara yang sudah ekspertis di situ. Gitu. Kayak di G20 kemarin kan ada berapa puluh MOU tuh bicara tentang industri energi terbarukan, pengembangan investasi gitu. Saya rasa kepemimpinan yang berikutnya ini Pak itu a lot more easier ya. Jadi tinggal memastikan regulasi itu tadi bisa bikin investor senyum, bisa bikin developernya senang dan masyarakatnya juga merasa itu terbantukan dengan adanya pengembangan energi terbarukan. Artinya industri terbarukan tetap jalan tapi jangan high cost lah. Yes. Dan kemudahan-kemudahan semakin diberikan, pemerintah harus memperhatikan perkembangan dan regulasi pun mengikuti perkembangan itu, bukan justru jangan mengurung dirinya sendiri dengan kesusahan regulasi kan gitu. Iya, benar Pak, benar. Iya. Kita diberkahi oleh melimpahnya sumber daya terbarukan. Iya. Kan? Sumber daya energi terbarukan. Energi terbarukan. Baik itu surya tadi, benar. Baik itu air, baik itu karena waduk lagi banyak-banyaknya dan semua waduk ada yang sudah diresmikan oleh Presiden sekian puluh tadi kan belum semua ada turbinnya. Benar. Artinya belum ke sana. Geothermal kita waduh di semua wilayah kecuali Kalimantan ya. Itu ada semua. Kecuali Kalimantan. Itu kita punya gunung api di semua pulau. Di semua pulau besar terutama atau pulau kecil sekitarnya juga. Pokoknya di seluruh Kalimantan aja lah. Iya. bahkan yang dianggap orang tidak berguna atau dikumpulkan karena mau dibuang atau segala macam itu sebenarnya juga bisa menghasilkan energi. Contoh yang lagi ngetrend sekarang waste to energy. Itu waste to energy itu kan sampah dikumpulkan dan itu dibakar, di-incinerate atau ada konsep pyrolysis dulu di awal, baru nanti itu akan di-create menjadi pellet atau akan dibakar menjadi listrik juga. Memang listrik di situ adalah bonus ya. Yang paling penting adalah pemilahan atau pencacahan atau manage waste-nya. Tapi kalau kita bicara tentang sampah lagi Pak, ini juga problem nih. Waktu kita lihat pola pengembangannya Pak, growth sampah di Indonesia itu sekarang udah 6% Pak. Ini harus jadi perhatian khusus buat pemerintah berikutnya. 6% Pak. Itu hitung-hitungannya kasarnya gini Pak. Satu orang kita manusia ini itu setiap hari. Misalnya kita beli nasi, pasti buang plastiknya Pak kan. Pasti bungkusnya kita buang. Makan permen karet, ngerokok filternya gitu. Atau makan gorengan atau kita pup misalnya, mohon maaf, itu juga waste kan. Satu orang itu rata-rata Pak 2 kilogram. Kali sekarang berapa juta kita? 287 juta penduduk. Kita nggak butuh Thanos kan. Untuk ngilangin itu Pak ya. Separuh gitu. Jadi produksi sampah kita sebanyak itu Pak, 2 kilogram kali jumlah penduduk kita. Setiap hari. Kita pernah studi di Suwung Bali Pak. Bali itu sekarang produksi sampahnya sampai ke TPA itu 2.000 ton per day.
Bandar Gebang Pak sampai sekarang itu 8.000-9.000 ton per day. Sumatera Utara, Medan itu Pak bisa sampai 3.500 ton per day. Surabaya mirip-mirip kayak Medan. Bandung hampir 2.500 ton per day. Ke Legok Nangka itu udah pernah kita dan itu akut, dan ketika itu diabsorb semua ke TPA Pak, ya TPA itu akan menjadi gudang sampah. Jadi tanah kita itu dipakai untuk sampah aja Pak. Bisa kita proyeksikan Pak, kalau ini tidak ada penyelesaiannya sampai 2045 menyambut Indonesia emas. Indonesia memang emas Pak, tapi satu pulau kita korbankan jadi tempat sampah. Iya, benar. Serem juga Pak kan, emas Indonesia Pak, tapi Kalimantan udah jadi gudang sampah Pak. Iya. Plastik, wah ngeri plastik ya. Parah. Tapi sebenarnya sekarang itu udah jadi isu tersendiri juga buat anak muda. Kan udah ada Pak yang kayak Pandawara ya. Anak muda. Ternyata di luar dari Pandawara ada juga Pak yang udah starting begitu. Sekarang Pak botol plastik kayak misalnya Aqua ya atau air minum mineral itu bisa dikerjasamakan dengan ada startup di barcode, begitu Bapak buang pada tempatnya ke mereka, itu Bapak dapat duit. Udah ada startupnya Pak. Oh luar biasa. Dan sekarang juga perusahaan-perusahaan multinasional sudah banyak yang mengusung isu recycle. Correct. Kita bayangkan lah Pak, kalau 38 provinsi pemerintah yang baru nanti semua kementeriannya itu pakai sistem kayak gitu, semua sampah plastiknya ada barcode-nya, dan semua yang membuang pada tempat itu langsung dapat premi khusus buat dia, karbonnya bisa dihitung. Startup kita juga ada yang ngitung karbon Pak. Jadi kalau Bapak misalnya ke luar negeri atau misalnya naik pesawat bisa dihitung karbon Bapak berapa, itu Bapak bayar, nanti ditampung sama si startup ini, nanti dialihkan untuk reboisasi, untuk hal-hal lain yang sifatnya SDGs. Kita sempat juga lagi create startup untuk luar biasa. Jadi intinya paru-paru kita bersih, tubuh kita akan sehat. Ya kan? Bapak-bapak yang punya negara-negara itu, paru-parunya mau bersih nggak? Nah, kan ya kan? Betul. Ya, semoga pemerintah kita mampu, ke depannya mampu. Dan kita yakin pemerintah yang akan datang akan bicara SDGs karena ini menjadi program internasional dan Indonesia menjadi pemimpin dunia. Kita harapkan industri energi terbarukan benar-benar dapat tumbuh berkembang dan pemerintah terus melakukan pembaharuan regulasi yang menyenangkan semua pihak, senang buat investor, senang buat pengembang, dan menyenangkan utamanya buat masyarakat. Penggunanya masyarakat Indonesia. Kita jumpa lagi di meja makan.